Selamat datang lagi di Mohak Official bersama saya Renus Pratama. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat Indra Safri sebagai pelatih tim nasional Indonesia U22 seusai hasil buruk pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Hal ini diumumkan Ketua Badan Tim Nasional PSSI yang juga manajer Tim Nasional Indonesia Sumarji saat konferensi pers di Menara Mandiri pada Selasa 16 Desember tahun 2025. Pengakhiran kerjasama ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi. Ketahui penampilan Garuda Muda di SEA Games 2025 di luar harapan. Pasukan Indra Safri tidak lolos ke babak grup, padahal skuad memiliki target yang minimal medali perak atau posisi kedua di cabang sepak bola. Keputusan mengakhiri kerjasama Indra Safri tak lepas dari penampilan buruk Garuda Muda di SEA Games tahun 2025 setelah Indonesia gagal lolos ke babak grup. Kendati pasukan Merah Putih cukup menjanjikan dan dihuni pemain diaspora. Farjaner dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Filipina pada laga pembuka, kemudian menang 3-1 atas Myanmar, dan dengan satu kemenangan ini tak membuat Indonesia lolos ke semifinal. Ini merupakan sebuah hasil yang sangat minor mengingat persiapan tim ini terbilang sangat panjang, bahkan sudah dipersiapkan sejak Desember tahun lalu, yakni sejak Piala AFF tahun 2024. Sebagai informasi, Indra Safri didapuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia U22 seusai posisi itu kosong ditinggalkan Gerald Vandenborg. Namun nasib Garuda Muda tak kunjung menunjukkan performa terbaik meski sudah berganti kepelatihan. Walaupun sudah bersiap dengan sangat panjang dengan ganti pelatih, upaya back-to-back emas gagal tercapai. Oleh karena itu, PSSI memutuskan mengakhiri kontrak dengan Indra Safri. PSSI memastikan perubahan tidak hanya berhenti pada level U23. Ke depan, pelatih tim nasional Indonesia U22 akan ditunjuk dalam satu paket dengan pelatih tim nasional senior sebagai bagian dari rekonstruksi pembinaan prestasi. Dan menurut Sumarji, saat ini PSSI telah melakukan wawancara terhadap sejumlah kandidat pelatih. Setidaknya ada 2 nama yang masuk dalam radar federasi dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komite eksekutif. Akan tetapi kedua identitas tersebut belum dapat diumumkan ke publik secara langsung. PSSI menilai aspek etika dan kenyamanan para kandidat perlu dijaga ingat proses penunjukan belum mencapai keputusan final. Selain pergantian pelatih, dinamika juga terjadi di jajaran manajemen tim nasional. Sumarji mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan manajer tim nasional Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil SEA Games 2025. Dan ia berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat menunjuk sosok manajer yang baru dan tegas, berintegritas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Meski mundur dari posisi manajer, Sumarji menegaskan tetap berkontribusi melalui Badan Tim Nasional atau BTN. Ia mengaku tugas di BTN tidak ringan dan membutuhkan komitmen serta kerja keras yang berkelanjutan. Dengan langkah PSSI yang seperti ini menjadi sinyal kuat adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembinaan tim nasional Indonesia sekaligus upaya membangun kesinambungan antara tim usia muda dan tim senior. Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, mengatakan kegagalan tim nasional Indonesia U22 di SEA Games Thailand menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. Langkah Indonesia sebagai juara bertahan terhenti di babak grup setelah menjadi runner-up grup C. Kemenangan 3-1 atas Myanmar tak membantu Indonesia karena kalah bersaing dengan Malaysia dalam perebutan posisi runner-up terbaik. Perjalanan tim nasional Indonesia dalam upaya mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 Thailand harus berakhir tragis. Meski berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di laga terakhir grup C, skuad Garuda Muda tetap tersingkir di ajang SEA Games 2025 ini pada Rabu 11 Desember 2025. Sebuah kemenangan yang terasa pahit karena tak cukup untuk menggeser posisi Malaysia dalam perebutan tiket ke semifinal. Berikut beberapa kejadian yang mengiring akhir perjuangan tim nasional Indonesia U23 di SEA Games 2025. Indonesia mengalami beban berat pasca kekalahan mengejutkan dari Filipina. Pelatih Indra Safri menginstruksikan pemain menyerang meski Ridho dan kawan-kawan tanpa kesulitan membongkar pertahanan lawan. Indonesia justru kecolongan lebih dulu. Gelandang Myanmar Min Mao melepaskan tendangan belenggu yang indah ke gawang Indonesia yang membuat skor menjadi 0-1. Gol ini sempat membuat permainan Garuda tidak terarah dan banyak melakukan kesalahan operan. Gol penyeimbang akhirnya lahir di penghujung babak pertama. Berawal dari sepak pojok, kiper Myanmar gagal menangkap bola dengan sempurna. Tony Firmansyah yang berdiri bebas langsung menyambar bola muntah ke gawang yang kosong.
Skor imbang 1-1 menutup babak pertama. Dan pada babak kedua, Indonesia membutuhkan kemenangan dengan skor yang besar, terus memajiri area penalti lawan lewat strategi leg throw dan umpan silang. Kebuntuan pecah saat bermain pengganti. Jens Raven masuk ke lapangan, dan saat memasuki menit 69, Raven menjadi pembeda. Pada menit ke-89, memanfaatkan umpan Muhammad Ferrari yang lolos dari jebakan offside. Raven mencetak gol kembali ke atas. Dan drama pun memuncak pada masa injury time. Pada menit ke-90 plus 6, Raven kembali mencetak gol lewat sundulan jarak dekat. Skor berubah menjadi 3-1. Setelah mencetak gol, Raven segera memungut bola dekat jari telunjuknya, memberi sinyal bahwa Indonesia hanya butuh 1 gol lagi. Akan tetapi, takdir berkata lain. Saat serangan terakhir dibangun, peluit panjang akhirnya berbunyi, menghentikan asa Indonesia. Situasi sempat memanas ketika Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua akibat protes kerasnya. Ricuan kecil sempat terjadi antara pemain Indonesia dan Myanmar sebelum akhirnya diredam oleh petugas keamanan. Suasana haru dan panas mewarnai akhir laga. Jens Raven tak kuasa menahan kesedihan karena 2 golnya tak mampu menyelamatkan Indonesia. Dan dengan adanya hasil ini, Malaysia berhak mendapatkan tiket wildcard atau runner-up terbaik untuk melaju ke babak selanjutnya. Oke, sampai di sini ya perjuangan tim Garuda Muda Indonesia di SEA Games 2025. Oke, mau gimana lagi, takdir berkata lain. Kemarin di Kamboja berprestasi, bagus ya kan. Itu dulu pelatihnya juga Indra Safri. Indra Safri ini memang ditunjuk sebelum SEA Games ya. Nah, pada SEA Games sebelum di Bangkok ini, Indra Safri itu membuat prestasi yang luar biasa di Kamboja, SEA Games Kamboja ya. Dan PSSI berharap mungkin dengan tangan dinginnya Indra Safri bisa mengulang apa yang terjadi di SEA Games sebelumnya. Namun takdir berkata lain, Indonesia tersingkir lebih cepat di SEA Games Thailand 2025 ini ya. Ya, padahal persiapan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, tapi hasil yang menentukan ya. Walau bagaimanapun, Indra Safri sudah bekerja keras ya. Nggak ada orang yang mau gagal loh. Orang itu mau sukses semua. Termasuk apapun yang ditanganinya, apapun yang dipegangnya, orang itu mau sukses semua. Ya, semangat untuk Indra Safri ya. Semangat. Ya, yang udah bekerja keras untuk mengangkat tim nasional Indonesia U22. Namun hasilnya belum kelihatan dan berujung pemecatan. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Bencana sumber udah ada suhunya ya. Ya, udah ada suhunya bencana sumber. Kita balik ke awal ya.